Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih pada materi teks prosedur. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang pengertian dan jenis-jenis prosedur, hari ini kita akan belajar menyimpulkan teks prosedur. Nah, baiklah anakku sekalian, silakan diperhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni setelah mempelajari materi ini, siswa akan mampu menyimpulkan teks prosedur. Nah, bagaimanakah cara kita menyimpulkan teks prosedur? Kira-kira apa yang dibutuhkan ketika kita menyimpulkan suatu teks prosedur, dan hal apa yang harus kita lakukan yang pertama ketika menyimpulkan teks prosedur? Nah, sekarang kita akan pelajari materi tersebut. Sekarang perhatikan langkah-langkah menyimpulkan teks prosedur. Jadi, ketika kita ingin menyimpulkan teks prosedur, kita juga membutuhkan langkah-langkah. Kira-kira langkah apa yang pertama kita butuhkan dalam menyimpulkan teks prosedur? Ada yang tahu? Oke, bagus sekali. Jadi, yang pertama itu adalah membaca dan memahami teks secara keseluruhan. Nah, anak-anakku sekalian, kita tidak akan bisa menyimpulkan suatu teks prosedur jika kita tidak membaca secara keseluruhan teks prosedur tersebut dari awal hingga akhir. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya yang kedua, memahami tujuan teks tersebut. Setelah kita membaca teks tersebut keseluruhan dari awal hingga akhir, otomatis kita akan memahami tujuan teks tersebut. Kira-kira apa sih tujuan dari teks tersebut? Seperti itu. Nah, selanjutnya menemukan dan memahami alat, langkah-langkah, dan hasil kesimpulan teks prosedur. Nah, setelah kita membaca, secara otomatis juga kita akan memahami langkah-langkahnya, alatnya, dan kesimpulan teks prosedur tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat, menemukan informasi setiap paragraf. Jadi dalam teks prosedur itu tidak selamanya berbentuk 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi biasanya ada berbentuk paragraf. Nah, dalam setiap paragrafnya di sini kita harus menemukan informasi dalam setiap paragraf, ya. Kita harus menemukan informasi dalam setiap paragraf pada teks prosedur. Yang kelima adalah menggabungkan seluruh informasi yang dapat menjadi kesimpulan atau ringkasan. Jadi dari informasi-informasi yang kita dapatkan dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 atau poin 1, poin 2, poin ketiga, ya, digabungkan menjadi satu sehingga menjadi sebuah kesimpulan atau sebuah ringkasan. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Bagaimana? Sampai di sini ada yang bertanya? Oke, kalau sudah tidak bertanya, sekarang kita coba untuk menyimpulkan bersama. Nah, sekarang kita berlatih bersama-sama dalam menyimpulkan teks prosedur. Nah, sekarang tugas kalian yang pertama itu adalah seperti yang kalian ketahui tadi, bahwa langkah-langkah menyimpulkan teks prosedur itu adalah membaca dan memahami teks prosedur. Nah, silakan Ustazah kasih tugas kalian untuk membaca di halaman 92, membuat batik tulis, ya. Sudah lihat halaman 92? Oke, silakan dibaca teksnya halaman 92, kemudian 93 sampai 94. Silakan dibaca dan dipahami teks secara keseluruhan. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah dibaca? Nah, jika sudah dibaca, kita akan pindah ke
langkah selanjutnya, yaitu memahami tujuannya. Nah, coba perhatikan contohnya di sini. Jadi tadi judulnya adalah membuat batik tulis, ya. Kemudian tujuannya adalah membuat batik tulis. Perhatikan alat dan alatnya. Alat yang digunakan itu adalah yang pertama centing, kedua pensil pola, kemudian yang ketiga kain mori, yang keempat lilin, dan yang kelima kompor atau alat pemanas lilin. Nah, di sini kalian harus perhatikan langkah-langkah membuat batiknya, ya. Langkah-langkah membuat batiknya di sini ada langkah 1 sampai 11. Bisa kalian lihat poin-poin berikut ini. Jadi Ustazah langsung saja. Yang pertama itu adalah informasi yang Ustazah dapatkan dari poin 1 sampai yang ke-11 itu adalah yang pertama, menyibapkan kain kemudian membuat motif. Yang kedua, setelah motif selesai, letakkan kain secara melebar agar mudah dibatik. Yang ketiga, setelah malam mencair kita ambil, kemudian kita torehkan dengan menggunakan motif. Selanjutnya, setelah motif selesai, kita celupkan kain ke dalam warna. Dimulai dari warna yang muda, kemudian warna yang tua. Selanjutnya, jemur kain hingga kering. Setelah itu proses pelorodan, yaitu liling dikrik oleh pisau kemudian direbus air, soda, atau abu. Selanjutnya setelah itu dilakukan kembali proses pembatikan dengan tutup malam dan pewarna kedua hingga seterusnya. Kemudian setelah beberapa kali pewarnaan dan campuran soda dilakukan, hal ini dilakukan guna untuk menghindari kerutan. Nah, bagaimana anakku sekalian? Yang ketiga, yang selanjutnya proses yang terakhir yaitu rendam batik di air dingin, kemudian dijemur. Nah, ini adalah informasi-informasi yang didapatkan dari teks membuat batik. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menemukan informasi setiap paragraf atau setiap poinnya, kita akan menggabungkan seluruh informasi yang kita dapatkan sehingga informasi yang kita dapatkan itu disebut dengan kesimpulan atau ringkasan. Nah, sekarang kita gabungkan menjadi satu. Mohon maaf, ada yang kelupaan. Yang terakhir ini adalah perlu ketelitian dalam membatik. Jadi meskipun sulit, tidak ada salahnya dicoba. Nah, itu yang terakhir ya. Nah, perhatikan, ini Ustazah sudah buat dalam bentuk paragraf, ya, dimana paragraf ini bisa jadi Ustazah dapatkan dari poin-poin langkah-langkah membuat batik, ya. Silakan dibaca. Batik adalah tradisi dari warisan nenek moyang kita. Perlu ketelitian dalam afwan ya. Batik adalah tradisi dan warisan nenek moyang kita. Perlu ketelitian dan kecermatan untuk belajar membatik. Hal yang harus disiapkan, yang pertama, 1 centing, 2 pensil pola, yang ketiga mori putih, 4 liling malam, dan kelima kompor atau alat pemanas lilin. Dan langkah-langkah yang harus dilakukan saat membatik yaitu menyiapkan kain, kemudian membuat motif. Setelah motif selesai, letakkan kain secara melebar agar mudah dibatik, dan setelah malam mencair kita ambil, kemudian kita torehkan dengan mengikuti motif. Setelah motif selesai, kita celupkan kain ke dalam warna, dimulai dari warna yang muda, kemudian warna yang tua. Jemur kain sampai kering. Setelah itu proses pelorodan,
yaitu lilin dikerik oleh pisau, kemudian direbus air soda abu. Lakukan kembali proses pembatikan dengan menutup malam dan pewarna kedua, hingga seterusnya. Setelah beberapa kali pewarnaan dan campuran sudah dilakukan, hal ini dilakukan guna untuk menghindari kerutan. Proses terakhir, rendam batik di air dingin dan dijemur. Nah, seperti itu. Ini adalah ringkasan dari teks prosedur membuat batik. Bagaimana anakku sekalian? Sampai di sini sudah dipahami? Oke, syukron yang sudah memahami. Selanjutnya, Ustazah ingin memberikan kalian tugas. Nah, lakukan hal yang sama pada teks yang kedua. Teks yang keduanya itu ada di halaman 95 yang judulnya Cara Mencuci Tangan dengan Baik, yaitu menyimpulkan teks prosedur. Jadi kalian membuat atau menyimpulkan teks prosedur dengan langkah-langkah yang seperti tadi Ustazah lakukan ya pada teks membuat batik ya. Silakan dibaca dulu teksnya, dipahami tujuannya, apa alatnya dan apa bahannya, kemudian dibuat ringkasannya dan ditarik informasi-informasinya, kemudian dibuat ringkasannya seperti itu. Syukran jazakillah atas perhatiannya. Ustazah tunggu tugasnya terkumpul di Teams hari ini juga. Ustazah tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.